berjumpa lagi dengan saya Tika di acara Nurani, ngobrol unik religi antar insani. Wah, sudah lama sekali podcast Nurani ini sempat vakum dan kita berjumpa lagi di penghujung Ramadan. Dan insya Allah 3 hari lagi umat muslim di dunia akan merayakan Idul Fitri. Nah, kalau di Indonesia, Idul Fitri ini identik dengan silaturahmi. Dan sekarang tema Nurani kali ini akan membahas tentang silaturahmi di era digital. Tentunya saya tidak sendiri untuk membahas tema ini karena saya mengundang Ibu Diah Putri Permatasari sebagai guru agama Islam di SMP 1 Selomerto. Apa kabar Bu Putri? Alhamdulillah baik Bu Tika. Ya, terima kasih sudah hadir di podcast Nurani ini. Gimana nih puasanya lancar? Alhamdulillah lancar dong Bu. Oh iya, pasti teman-teman di sini juga lancar semuanya ya. Nah, untuk mengawali podcast kali ini, pertanyaan pertama untuk Bu Putri. Di era digital sekarang ini, minta maaf melalui WhatsApp ataupun DM itu menurut pandangan Islam gimana sih Bu? Oh iya, meminta maaf melalui WhatsApp ataupun DM itu sah aja ya hukumnya ya Bu ya. Karena di dalam Islam itu Islam memudahkan. Jadi apabila jaraknya jauh, maka melalui teknologi itu bisa untuk menyambung kasih sayang atau menyambung silaturahmi. Tetapi apabila jaraknya dekat, itu lebih baik kita bertemu secara langsung dan berjabat tangan. Karena dengan berjabat tangan itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita, seperti itu Bu. Oh, berarti afdolnya tetap kita bertemu langsung ya. Iya. Tapi kalau ada jarak yang jauh dan ada suatu halangan bisa WhatsApp Iya, ataupun DM iya. atau mungkin Atau- telepon iya, dan Bu. video call gitu ya Bu ya. Iya, Oke. iya. Pertanyaan kedua buat Bu Putri. Nah, sering banget kan kita itu copy paste kata-kata mutiara ataupun kalimat untuk minta maaf, tapi itu langsung disebar ke semua orang dan di grup. Nah, gimana sih biar kata atau kalimat itu tidak cuma formalitas aja untuk minta maaf, Bu? Kuncinya itu ada di personal ya Bu ya. Jadi lebih baik kita mengirimkan pesan singkat, tetapi pesan tersebut itu kita menyebutkan nama orangnya dan kita spesifik meminta maaf atas kesalahan kita, daripada kita mengirim pesan yang panjang, puitis, tetapi pesan tersebut ternyata hasil copy paste yang udah dikirim massal nih Bu ke beberapa kontak yang ada di HP kita gitu. Jadi sebenarnya ketulusan itu bisa terasa dari perkataan-perkataan yang jujur yang kita ketik sendiri gitu Bu. Berarti emang lebih baiknya itu kita ketik, nggak perlu kata-kata bagus, Iya. nggak perlu kalimat bagus, yang penting niatnya kita minta maaf iya, aja gitu ya. tujuan kita minta maaf sudah tersampaikan gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya buat Bu Putri. Kalau kita sudah pasang status maaf-maafan, sudah kirim pesan minta maaf ke seseorang, tapi kalau kita bertemu langsung tapi masih ada dendam, itu gimana Bu? Itu namanya munafik gak sih Bu? Itu berarti seperti kita palsu di lisan tetapi keras di hati gitu ya Bu. Karena momen lebaran itu berarti kita harus kembali ke fitri gitu, atau kalau biasanya orang menyebutnya itu kembali ke nol gitu, kosong gitu ya. Iya, jadi alangkah lebih baiknya kalau misal kita udah meminta maaf ya kita harus udah melepas dendam kita, terus kita harus memaafkan orang tersebut juga tidak menyimpan dendam gitu ya Bu ya. Gitu. Berarti Idul Fitri itu kembali suci, jadi Iya. tidak boleh menyimpan rasa dendam gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, pertanyaan sekarang nih yaitu tentang gimana sih adab dan etika biar kita ataupun para murid di SMP 1 Selomerto ini mempunyai adab untuk berkirim pesan kepada Bapak Ibu. Iya. Jadi kita bisa menggunakan rumus STP ya Bu. S yang pertama itu adalah mengirim salam dan sopan. Jadi apabila kita mau mengirimkan pesan, terutama ke Bapak Ibu guru ya, bagi murid itu menggunakan salam yang baik dan lengkap, jangan disingkat. Apalagi menggunakan P gitu ya Bu ya biasanya ya. Banyak banget ya Bu Iya. murid-murid yang kalau mau assalamualaikum aja harus P gitu ya Bu. P gitu ya Bu Iya, ya. iya. Iya. Lalu untuk rumus yang kedua itu adalah tambah identitas. Apabila kita mengirimkan pesan ke Bapak Ibu guru, kita bisa menambah identitas kita.
karena Bapak Ibu guru itu pasti mempunyai banyak murid, ratusan mungkin ya. Jadi mungkin bisa jadi nomor murid tersebut itu tidak tersimpan di HP Bapak Ibu guru. Jadi apabila kita mau mengirimkan pesan, kita menambah identitas kita, nama kita, kelas kita, begitu Bu. Jadi agar Bapak Ibu itu tidak bingung, ini pesan dari siapa gitu. Lalu untuk rumus yang ketiga itu pilih waktu. Apabila kita mau mengirimkan pesan, kita harus memilih waktu yang tepat Bu. Jangan di waktu-waktu sedang istirahat atau mungkin waktu larut malam gitu Bu. Berarti tahu waktu ya Bu Iya, ya. tahu waktu. Berarti rumusnya adalah STP. Iya. S-nya ada salam, salamnya nggak boleh cuma P Iya. ataupun nggak boleh disingkat ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya Bu Iya, ya. iya, Oke, Bu. yang rumus kedua adalah T, itu Iya. adalah tambah identitas gitu ya Iya. Bu ya. Biar Bapak Ibu guru itu tahu siapa yang mengirim pesan ya Bu ya. Terus yang kedua adalah P-nya itu pilih waktu. Jadi tidak ketika malam larut malam waktunya Bapak Ibu istirahat, tapi Iya. malah anak-anak kirim pesan Kirim gitu. pesan, Oh gitu. gitu. Oke. Nah Bu Putri, ini ada pertanyaan terakhir untuk menutup podcast ya. Jadi kan kalau kita tuh sering sekali sudah minta maaf, sudah chat ke seseorang, tapi cuma di-read aja dan tidak dibalas. Kadang tuh overthinking, kenapa ya nggak dibalas? Nah, gimana sih sikap kita yang sesuai pandangan Islam kalau misalnya kita minta maaf tapi nggak dibalas tuh Bu? Oh iya. Sikap kita ya harus selalu husnudzon ya. Kita harus tetap berhusnudzon atau berbaik sangka karena tugas kita adalah untuk meminta maaf. Urusan dia memaafkan atau dia membalas pesan kita itu adalah urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah meminta maaf, kita sudah membersihkan hati kita dan kita juga sudah menjalankan tugas kita untuk tetap menyambung silaturahmi. Oh gitu ya Bu ya. Jadi karena pribadi saya tuh Iya. kadang tuh overthinking ya Bu. Iya. Kenapa ya dia nggak balas, apa masih Iya. marah atau apa gitu. Tapi yang penting kita harus berhusnudzon Husnudzon, atau iya. berbaik sangka gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin, podcast ini sudah ada di penghujung acara. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast ini, ada nggak sih pesan dari Bu Putri untuk para siswa SMP 1 Silomerto agar menggunakan gadget atau HP di Lebaran ini biar menjadi ladang pahala? Iya. Pesannya yaitu gunakan jarimu untuk menyatukan yang retak dan jadikan HP-mu sebagai alat untuk memuliakan orang lain dan untuk merajut persaudaraan, bukan semata untuk kesombongan dan kemewahan. Wah, luar biasa sekali Bu Putri. Terima kasih, Bu Putri atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk para siswa di sini ya Bu ya. Amin, sama-sama Bu Tika. Oke. Di akhir Ramadan ini tetap semangat puasanya dan kita sambut hari kemenangan dengan penuh rasa bahagia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.